Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jemaah Al-Asran, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, masih di dalam momen puasa, saya tentu ingin masih membahas perihal tentang puasa ya. Nah, mungkin kayaknya orang-orang muslim udah pada tahu ya, kalau misalkan kita sedang melakukan berpuasa pada bulan Ramadan, bagi pasangan suami istri itu tidak boleh melakukan bersetubuh pada siang hari. Ya, udah pada tahu kan? Ya. Bahkan bukan hanya saja diharamkan hukumnya, jika yang sengaja-ngaja melakukan bersetubuh pada siang hari, maka suami istri tersebut pun mendapatkan konsekuensi untuk di dunianya, yaitu apa? Yaitu mendapati kafarah, gitu ya. Dan apa itu kafarahnya? Kafarahnya itu adalah yang pertama itu harus memerdekakan abid. Dan tentu untuk kita sekarang sangat sulit sekali ya untuk memerdekakan abid. Nah, maka untuk selanjutnya jika tidak bisa memerdekakan abid, maka kewajiban kafarahnya bagi pasangan suami istri tersebut harus membayar puasa selama 60 hari. Bayangkan 60 hari 2 bulan. Aduh, 60 hari, iya 60 hari. Aku tuh 1 bulan aja nih udah gak kuat, misalkan kata suaminya, apalagi harus kalau sampai 60 hari misalkan. Nah, dan puasa 60 hari tersebut pun itu harus itisal, harus terus menerus ya. Jadi melakukan pada hari pertama, kedua, harus terus menerus sampai pada hari ke-60. Jadi tidak boleh ada 1 hari pun yang terlewati. Kecuali misalkan terlewatinya itu dikarenakan, misalkan kalau wanitanya istrinya itu dikarenakan haid, yaitu maka tidak apa-apa ya. Ataupun karena dikarenakan sakit misalkan, nah itu pun gak apa-apa. Misalkan udah dapat puasa nih 30 hari, gitu, untuk membayarnya 30 hari kemudian sakit nih gitu ya. Dan tentu sakitnya di sini termasuk sakit yang cukup masyakot gitu, sehingga untuk melakukan puasa. Nah, sakit misalkan selama 3 ataupun 4 hari, maka itu boleh dilanjutkan kembali. Tetapi kalau misalkan udah puasa nih 30 hari gitu ya, udah capek-capek melakukan puasa 30 hari, tetapi pada hari ke-31-nya itu malas banget untuk melakukan puasa gitu ya. Nah, kalau misalkan malas banget untuk melakukan puasa, maka harus mengulanginya kembali ke hitungan hari pertama. Waduh, coba bayangin, berat gak sih? Nah, maka gitu jangan sampai berani-berani ya bagi pasangan suami istri untuk melakukan hal itu pada siang hari. Nah, kalau misalkan dengan alasan tuh, aduh jangankan untuk 60 hari, 30 hari aja 1 bulan tuh udah gak kuat banget aku tuh melakukan puasa itu, begitu ya. Nah, maka untuk solusi yang ketiganya itu boleh diganti puasanya tersebut dengan membayar fidyah kepada 60 fakir miskin gitu ya. Tapi nggak boleh misalkan karena aku udah kebayang deh malas puasanya gitu ya, sehingga aku langsung aja deh membayar fidyah. Nggak boleh, harus dicoba dulu untuk hal yang kedua ini, yaitu melakukan puasanya tersebut gitu ya. Kalau misalkan udah melakukan puasa ini terus batal lagi, intinya nggak sanggup lah, dirinya tuh nggak sanggup untuk melakukan puasa, maka boleh ke cara yang ketiga, yaitu membayar fidyah. Jadi nggak boleh berpikir aku langsung aja deh biar nggak ribet aku bayar fidyah, nggak boleh, harus mencoba dulu hal yang kedua ya, cara yang kedua. Nah, untuk yang ketiga itu adalah membayar fidyah ke 60 orang miskin ataupun fakir miskin. Nah, berarti 60 mud gitu ya. Sedangkan 1 mudnya itu berapa sih? Nah, kalau menurut madhab Imam Syafi'i, yang dinamakan 1 mud itu adalah 7 os setengah. Jadi sekitar 750 gram. Tetapi bukan 750 gram beras, tetapi 750 gram gandum. Ya, yang dimaksudkan Imam Syafi'i itu adalah 7 os setengah ataupun 750 gramnya itu adalah gandum, bukan beras. Sedangkan harga gandum itu lebih mahal daripada harga beras, seperti itu.
Jadi gimana dong? Sedangkan kita mayoritas di Indonesia itu makannya bukan gandum, tetapi beras. Maka kita harus mengetahui dulu, gitu ya. Misalkan caranya seperti ini. Misalkan kita searching dulu gitu ya. Harga gandum itu per onsnya itu berapa misalkan di Indonesia ya, di kita ya, di tempat kita tinggal. Misalkan kita searching dulu kita cari-cari dulu info harga gandum itu 1 onsnya berapa gitu ya, maka nanti kita kalikan menjadi berapa tuh, 7,5 ons. Nah berarti kalau misalkan harganya segini, misalkan kita udah paham, udah tahu gitu, maka kita gantikan ke harga beras sehingga misalkan menjadi berapa liter beras ataupun menjadi berapa os beras misalkan gitu. Dan ada juga sebagian pendapat ulama ya udah kita ikhtiatkan aja, kita hati-hati aja karena harga gandum itu lebih mahal. Ada yang mengatakan yaitu 9 os seperti itu ya. Kalau misalkan ternyata setelah kita searching kita tuh tetap aja nggak tahu berapa sih harganya gandum. Nah maka boleh harga 1 unggutnya itu menjadi 9 os ya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan untuk berikhtiat maka ditambahi saja menjadi 9 os seperti itu ya. Nah dan riwayat ini pun harus memerdekakan abid, harus puasa 60 hari, ataupun harus memberikan sedekah 60 mud kepada orang fakir miskin. Itu dikarenakan dulu memang pernah ada yang mendatangi kepada Rasulullah yang mana dirinya tersebut melakukan bersetubuh dengan istrinya. Maka kata Rasulullah, ya inilah perinciannya untuk kafarat tersebut. Dan orang tersebut ketika datang kepada Rasulullah, yang terakhirnya setelah aku cari-cari ya Rasulullah, mencari 60 fakir miskin, ternyata di daerahku aku adalah orang yang paling miskin. Maka kata Rasulullah, ya udah makan aja semua pembayarannya itu untuk diri kamu, karena memang kamu orang yang paling miskin di daerah kamu itu. Nah seperti itu. Nah mungkin untuk ini bisa kita pahami ya, bagi orang yang berumah tangga harus membayar kafarah. Nah sekarang ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan di dalam melakukan berhubungan dengan kafarah ini. Untuk pertanyaannya, misalkan ada yang seperti ini, apakah membayar kafarahnya itu dikhususkan untuk bulan Ramadan ataupun ada puasa yang wajib yang sifatnya lain? Misalkan gitu seseorang itu membayar puasa qadha. Membayar puasa qadha kan itu hukumnya wajib. Ataupun misalkan membayar puasa nadar. Puasa nadar juga kan itu hukumnya wajib. Gimana kalau misalkan pasangan suami istri tersebut ketika membayar qadha ataupun membayar nadar kemudian melakukan bersenggama pada siang harinya? Nah, apakah itu berlaku harus membayar kafarah tersebut? Nah, maka untuk jawabannya itu bisa kita lihat ya di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj pada juz ketiga pada Shahifah 492, wala kafarata ala man fuqida fihi syartun min dzalika nahwu nasin wa mukrahin wa jahilin udhrin lintifa'il ifsadi balla kafarah wa in qulna bil ifsadi lintifa'i ithmihi bihi wala ala mufsidi shomi. Nah, ini sebetulnya masih ada deh referensinya ya. Jadi intinya gini deh ya. Jadi kewajiban membayar kafarah ini adalah khusus yang melakukan puasa pada bulan Ramadan. Sehingga kalau yang sedang membayar puasa qadha ataupun puasa nazar itu hukumnya tidak berlaku. Jadi kalau misalkan batal dikarenakan melakukan bersenggama itu tidak diwajibkan harus membayar kafarah. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Ataupun nih permasalahannya kayak gini nih. Permasalahannya. Jadi ini biar lebih luas ya pandangan wawasan kita. Ada permasalahan seperti ini. Ini kebetulan sekali ada sengaja orang yang bertanya nih kepada saya. Jadi kejadiannya itu istrinya itu hari itu nggak puasa, ya. Kenapa istrinya itu pada hari itu nggak puasa? Dikarenakan pada hari itu istrinya itu lagi haid, tetapi udah mau menjelang banget ke suci, itu ya. Nah, ketika subuh dicek itu katanya masih ada ya segurat haid gitu ya, sehingga belum bisa melaksanakan puasa.
Nah, kemudian ketika siang hari, ya kurang lebih duhur lah, dia berkata gitu kepada saya, kurang lebih duhur, istrinya itu mandi besar. Ya, artinya suci lah dari haidnya tersebut. Berarti kan otomatis istrinya itu pada hari itu sedang tidak melakukan puasa. Nah, kemudian gimana nih suaminya? Nah, suaminya itu lagi bepergian gitu. Ketika pulang suaminya pada siang hari tersebut, saya nggak tahu pulangnya sekitar jam berapa gitu. Cuma mengatakan ketika suami saya itu pulang katanya siang-siang, berkata gitu pada istrinya, kalau suaminya itu batal puasanya. Kenapa batal puasanya? Ya batal di perjalanan seperti itu, dikarenakan sangat gak kuat sekali sehingga batal puasanya. Nah, dan suaminya itu bertanya gitu kepada istrinya gitu, kamu udah suci gitu? Udah, aku udah mandi besar. Sehingga istrinya dan suaminya itu, karena suaminya berpikir aku tuh udah batal puasanya dan istri aku juga udah mandi besar, berarti udah suci. Sehingga pada saat itu suami istrinya itu melakukan bersenggama pada bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah apakah bagi pasangan suami istri tersebut itu harus membayar kafarah atau tidak? Maka jawabnya itu adalah tidak harus membayar kafarah. Kenapa alasannya? Karena dikarenakan posisi istrinya tidak sedang lagi berpuasa dan posisi suaminya pada saat itu memang sudah batal dari puasanya. Begitu. Bisa dipahami ya? Ini untuk permasalahan yang kedua. Nah, sekarang untuk permasalahan yang ketiga nih. Permasalahan yang ketiga ini adalah kita bilang saja Pak siapa gitu ya, misalkan Pak Joni gitu ya. Nah, pada ketika Pak Joni sedang melakukan berpuasa, ini permasalahan ketiga ya. Ketika Pak Joni itu sedang melakukan berpuasa, misalkan Pak Joni itu melihat ada makanan gitu ya. Nah, Pak Joni itu lupa ini mah gitu ya. Pak Joni itu memakan sesuatu makanan itu gitu. Dan kebetulan Pak Joni ini memang kemungkinan yang tidak terlalu paham akan ilmu fikih yang lebih dalam mungkin gitu ya. Pak Joni itu makan gitu. Nah, udah beres makan misalkan, ya mungkin minum kayak apa kayak gitu ya, meskipun baru seteguk gitu ya. Terus ingat, aduh kok aku minum gitu ya. Aku kan lagi puasa, misalkan kata Pak Joni itu, kok aku kan lagi puasa, atau gimana dong puasa aku? Nah gitu ya kata Pak Joni. Sebetulnya kan kalau misalkan kita lupa kan itu nggak akan membatalkan kepada puasa kita, tetapi kebetulan sekali Pak Joni itu belum paham ilmunya, sehingga Pak Joni itu berpikir kalau misalkan memakan sesuatu itu meskipun lupa itu akan membatalkan kepada puasanya. Mungkin aja gitu ya, ada orang yang memang belum paham akan ilmu agamanya yang terlalu dalam, sehingga berasumsi nih di dalam hati Pak Joni ini, oh berarti puasa aku batal dong gitu ya, karena aku barusan udah minum misalkan gitu. Nah, berarti hati Pak Joni itu berasumsi bahwa puasanya itu telah batal. Nah, kemudian Pak Joni itu melakukan bersenggama dengan istrinya gitu ya, melakukan bersenggama dengan istrinya. Ya misalkan bisa aja deh contoh kasusnya karena istrinya baru suci dari haid, bisa aja gitu ya. Nah, ketika udah beres melakukan bersenggama tersebut, apakah Pak Joni ini harus membayar kafarah gitu ya? Sekali lagi, apakah Pak Joni harus membayar kafarah? Maka ini jawabnya juga, ini saya nggak baca referensinya ya, karena saya temukan itu memang ada dari beberapa kitab. Kalau ini sih saya temukan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab pada juz ke-6 pada Shahifah 350. Maka kesimpulannya itu adalah tidak perlu membayar kafarah bagi Pak Joni tersebut. Kenapa bagi Pak Joni tersebut tidak wajib membayarkan kafarah? Padahal kan Pak Joni itu melakukan bersenggama itu pada siang hari ketika puasa loh. Alasannya itu adalah kenapa? Karena Pak Joninya berasumsi bahwa dirinya itu sudah batal puasanya, meskipun secara hakikatnya padahal Pak Joni itu enggak batal puasanya. Begitu ya. Jadi bisa difahami ya. Jadi udah ada 3 permasalahan ataupun 3 kasus yang berhubungan dengan bersenggama yang mana harus kita pahami. Baik, saya kasih contoh nih. Untuk contoh yang keempat, kasusnya seperti ini ya. Kasusnya itu adalah misalkan bagi pasangan suami istri tersebut itu misalkan
Saya kasih contohnya gimana ya. Misalkan bagi pasangan suami istri, udah deh sahur gitu ya, terus melakukan sholat subuh. Nah udah sholat subuh, suami itu ngajak pada istrinya, kita tidur lagi gitu ya, karena malamnya juga kan kita kurang tidur, kata suaminya. Udah mau tidur tuh ya, pasangan suami istri itu tersebut dengan istrinya. Nah ketika mau tidur kok suaminya iseng gitu ke istrinya, toel-toel gitu ya, istrinya peluk-peluk gitu ke suaminya, sampai gitu ya, sampai gitu istrinya sama suaminya misalkan ya berpelukan lah, inilah itulah, sampai nggak kuat banget gitu, suaminya tuh sampai nggak kuat banget pengen melakukan hal itu. Dan istrinya juga sama, udah gak kuat banget pengen melakukan hal itu gitu ya. Dan itu memang godaannya seperti itu biasanya, apalagi ketika terjadi pada subuh hari. Itu kebanyakan yang berumah tangga seperti itu. Nah sehingga suaminya tersebut berpikir, aduh kalau aku misalkan melakukan bersenggama itu kan harus membayar kafarah, sehingga suaminya tersebut dengan istrinya tersebut dengan sengaja membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya dengan apa? Dengan sengaja membatalkan puasanya itu misalkan dengan minum. Lalu minumlah suaminya dengan istrinya tersebut, otomatis berarti batal kan puasanya. Nah setelah itu barulah pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan. Nah oke, pertanyaannya sama, apakah bagi pasangan suami istri ini harus membayar kafarah atau tidak? Maka bisa dilihat referensinya di dalam kitab Fatawi ya, karangan Imam Nawawi pada halaman 153. Maka ini tidak diwajibkan untuk membayar kafarah. Jadi tidak diwajibkan untuk membayar kafarah, tetapi wajib bagi pasangan suami istri tersebut pada hari itu harus menahan diri dari makan dan juga minum. Kemudian dia sudah tentu harus mengqadha puasanya dan harus bertaubat. Nah, dari beberapa kasus ini, terutama untuk kasus ini yang terakhir ya. Dari kasus ini yang terakhir, jangan sampai ada asumsi bagi kita, kalau begitu ya udah deh. Kalau aku biar nggak dapat kafarah, ya udah aku batalin aja sebelumnya, misalkan dengan minum, akar aku itu nggak dapat kafarah. Bukan masalah kafarahnya itu ya, bukan masalah kifaratnya itu. Tetapi yang harus kita pikir itu adalah di dalam masalah dosanya yang nanti kita tanggung. Karena puasa itu udah termasuk rukun Islam loh. Ya, ini udah termasuk rukun Islam. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang sengaja, ini dengan sengaja loh, yang sengaja membatalkan puasa itu dengan apa aja? Mau dengan makan minum, ataupun mau melakukan berhubungan suami istri, itu udah termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil lagi, itu udah termasuk dosa besar. Ini bayangkan, ini udah termasuk rukun Islam. Jadi sekali lagi saya tekankan lagi, orang yang sengaja ngajak membatalkan tanpa ada rusuh, tanpa ada kemadharatan gitu ya. Ya misalkan bukan dikarenakan perjalanan yang diperbolehkan berbuka, ataupun bukan dikarenakan sakit yang memadharatkan. Orang tersebut sengaja membatalkan puasa, berarti kan sudah bermaksud niat untuk tidak mau melakukan ibadah. Jadi kalau sengaja membatalkan puasanya, alasannya tuh dengan apapun itu, mau dengan makan, mau dikarenakan berhubungan, itu termasuk dosa besar. Memang bagi orang yang sengaja gak tahan, batalnya itu dikarenakan melakukan berhubungan antara pasangan suami istri, itu memang ada double. Jadi harus mendapatkan kafarah untuk dunianya, ya. Harus membayar untuk hukuman di dunia, maksudnya harus membayar hukuman di dunia itu dengan apa? Yaitu dengan kafarah yang udah tadi saya terangkan.
Tetapi tetap saja jika tidak bertobat, meskipun orang ini udah membayar kafarat, kalau tidak bertobat, ya maka orang ini tetap mendapatkan dosa nanti di akhirat yang lebih besar. Tetapi jika orang ini sudah membayar kafarat, ya ini udah barang tentu. Orang ini berarti udah bermaksud ingin bertaubat kepada Allah, seperti itu ya. Jadi dengan pembahasan barusan yang terakhir, jangan menjadikan itu suatu ekol, suatu akal untuk kita biar kita nggak dapat kifarat. Bukan itunya yang harus kita dipikirkan. Sekali lagi penekanannya, ketika kita sengaja-ngaja membatalkan puasa tanpa ada kerosohan, tanpa ada kemadharatan, apa tadi? Dosa yang begitu besar. Ya, dan saya tidak akan menerangkan masalah dosanya ini ya, karena itu nanti akan lebih lagi panjang gitu pembahasannya. Jadi mudah-mudahan dari beberapa kasus yang udah saya sampaikan yang berhubungan tentang pasangan suami istri yang melakukan bersenggama pada siang hari dan masalah kafarah ini mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan kita semua selalu diraksa oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah, selalu diberi kekuatan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini bukan hanya saja menahan lapar, bukan hanya saja menahan ya dahaga di dalam diri kita, tetapi kita bisa mengambil hikmahnya, hakikatnya dari puasa ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.